Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini selamat berjumpa kembali dengan Samadya 5758 atau Samadya Mahanani. Di sini saya kedatangan Magicom Mito 5 Plus yang kata penggunanya atau pemiliknya itu nasi tidak bertahan sampai sore. Jadinya ya mungkin bau ya yang dimaksud. Nah, kali ini saya akan mencoba menu-menu yang ada di dalam situ. Nah, terus saya coba untuk menanak nasi bisa, tapi untuk penghangatan tetap dia tidak hangat. Nah, kemungkinan sehabis memasak itu tidak bisa untuk menghangatkan. Nah, memang ya perangkat-perangkat sekarang memang lebih-lebih canggih karena ya sudah pakai modul dan dilengkapi dengan berbagai menu. Nah, menu itu ya tergantung mereknya. Merek eh, beda biasanya dia juga fitur-fiturnya juga semakin lengkap kalau yang semakin banyak menunya. Nah, di sini saya pegang di bagian pinggir, tidak ada hangatnya ya. Tidak ada hangatnya, yang di tengah tetap hangat, tapi yang di pinggir enggak hangat. Eh, Terus saya coba-coba lagi, siapa tahu ada yang kurang pas apa gimana. Nah, terus ini saya cabut ya, teman-teman. Saya cabut, terus kita eksekusi. Nah, kita eksekusi saja. Nah, kita bongkar perlahan. Kita cek. Biasanya itu ada di bagian kabel atau sensornya yang ada di belakang sini ya. Itu ada bautnya di bawah segel itu. Kayaknya ini yang beli itu ya belum lama-lama banget ya. Dari teflonnya itu masih baru, terus dari unitnya juga masih bersih. Mungkin bisa jarang dipakai atau gimana. Nah, terus ini tak copot ya, ada satu baut di situ. Yang itu kita harus merusak segel. Nah, kalau nggak apa-apa, kalau kita mampu dirusak aja nggak apa-apa segelnya. Nah, ini dicongkel ke bawah, klek. Nah, terus oh ya agak sulit ternyata. Oh, di atas keklek. Nah, udah bisa. Nah, itu dipastikan ada kabel ya. Di situ ada kabel 4 4 kabel. 4 kabel itu biasanya putus itu. Tapi yang ini aman, nggak ada putusnya. Nah, lebih lebih yakin lagi nanti ada alat ukur untuk menentukan ada nilainya atau enggak. Kalau enggak ada nilainya berarti dipastikan rusak ya. Tapi kalau ada nilainya kemungkinan masih bagus di bagian sensor dan elemennya itu. Nah, di sini saya menyiapkan obeng saya obeng panjang ya. Itu kalau obeng pendek itu masih kurang. Lah ini ada empat, ada empat baut ya teman-teman. Nah ini kita lepas satu persatu. Dipastikan bautnya disimpan dulu, jangan sampai hilang. Oh ya, sekedar saran aja, bila mana membongkar sesuatu yang kita belum pernah, alangkah baiknya itu difoto ya. Tapi kalau sudah berpengalaman atau sekiranya kita udah yakin, ya nggak usah difoto lah. Ya itu kemampuan sendiri-sendiri, nggak ada yang salah dari semua itu. Nah ini eh, keempat baut kita lepas ya teman-teman. Nah, baut-baut ini kita lepas, kita pastikan semua. Nah, terus kita congkel sedikit demi sedikit, nanti juga keluar. Nah, usahakan untuk mencongkel, nah kita dipaskan di situ aja untuk kayak ada tatakannya itu memang untuk mencongkel ya. Nah, itu nanti mencongkel klek gitu. Nah, ini bisa terbongkar juga. Nah, kita ambil penutup bawahnya itu. Nah, kita cek di bagian-bagian itu apakah ada barang-barang yang mencurigakan atau ada yang putus atau ada yang kobong ya, teman-teman. Nah, ini ada pengaitnya untuk kabel AC itu. Nah, kita lepas saja. Nah, di situ ada beberapa soket ya. Soket yang ada di pemanas atas, ditutup atasnya.
ada yang di samping, ada juga yang elemen utama. Nah, kita kita pastikan itu ada nilainya atau ada ukurannya. Ya, di sini mohon maaf juga ini kameranya ya masih kurang fokus ya. Ya fokus tapi masih kurang apa ya, terbiasa saya pakai kamera ini. Nah, ini dipastikan juga itu tidak ada yang putus ya. Kalau ada yang putus nanti dicari di mana putusnya itu. Nah, itu kita pakai multi digital ya. Multi digital itu ya kalau suka ada yang analog, ada yang digital, itu sama saja. Tergantung kita mau pakai yang mana, asalkan kita bisa pakai, ya semua bisa jadi. Tapi ya tergantung kita sendiri, itu mantap yang mana, sama aja. Nah, itu ada nilainya ya untuk yang di elemen atas. Terus bagian ini, oh ya ini elemen, oh ini ada sensor ya. Itu sensor ke atas kayaknya. Ya, itu masih juga di atas. Nah, di atas juga, nah itu ada nilainya juga ya. Itu dipastikan tuh nggak apa-apa. Amin, aman, insya Allah itu aman. Ya pokoknya bagian-bagian soket itu dipastikan tidak ada yang putus karena putus atau rusaknya komponen itu tidak harus kelihatan terbakar ya teman-teman. Nah, ini untuk memudahkan proses pencarian, kita copot aja modulnya yang ada di bawah itu, sama juga itu juga ada 4 baut ya. 4 baut itu kita lepas pelan-pelan, jangan sampai rusak lah, karena itu modul juga lumayan harganya. Dipastikan kita dandan atau memperbaiki itu sehati-hati mungkin lah, secermat mungkin. Nah, di sini saya lihat-lihat itu ada knop-knopnya. Nah, knop-knopnya itu juga bisa terjadi short itu. Tapi kalau diukur dengan avometer digital itu nggak bisa ya. Di sini saya mau apa ya, ngecek-ngecek dulu itu soket-soketnya. Itu ada yang itu ada yang kendu ya itu. Ada yang kendu, tapi bukan itu pokok permasalahannya. Nah, itu kayaknya dari pabriknya agak lepas ya. Agak lepas juga. Jadinya mungkin kurang kurang apa ya, mungkin terjadi kayak short loh, kadang nyambung kadang putus juga, yang mungkin mengakibatkan komponen lainnya juga kalah nanti. Nah, di sini uh, saya cek ya teman-teman. Nah, saya cek ada nilainya juga apa tidak ini. Oh, ternyata juga ada nilainya, jadi dipastikan itu ya aman, aman juga. Nah, tadi dari proses tadi soket-soket itu aman ya. Terus untuk di bagian yang penting itu eh, secermat mungkin lah. Karena kerusakan itu ya kadang ada yang sepele, kadang yang ada yang serius, ya tergantung kita. Ya sesekali kita itu mencari kerusakan penasaran itu nggak apa-apa ya teman-teman. Nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Nggak harus ke panggil teknisi, itu nggak harus. Tapi kalau kita mampu ya, itu nggak apa-apa kita mencoba. Tapi kalau sekiranya kita sudah ragu, langkah baiknya kita memanggil teknisi terdekat atau yang kita percaya bisa menangani itu. Pastikan juga kita juga cermat dalam memilih teknisi, pilih teknisi yang benar-benar mempunyai kredibilitas atau pengalaman yang cukup lah, nggak harus pintar tapi cukup ya, karena model-model kayak gini harus ada ketelatenan ya. Kalau untuk sekedar beli modul dipasang lagi itu semua juga bisa, itu mudah, tapi ya costnya atau harganya itu ya juga mahal ya. Kalau teman-teman kalau warga atau lingkungan itu biasanya apa yang dia punya kalau bisa itu jadi, sekalipun mungkin ya
ya harganya itu buat beli modul itu bisa, tapi dia masih ada rasa kemareman lah untuk itu. Nah, di sini saya kayak ada keraguan di sekitar apa ini? Di sekitar apa itu relay ya? Di atas relay itu sama teriak. Teriak itu kayak mirip transistor, kakinya kaki 3. Bukan kaki 5, kaki 5 mah pedagang ya tuh. Kaki 4 nanti ya bukan bukan apa bukan teriak atau transistor nih kalau kaki 4 itu. Nah, ini soket-soket juga dicopot, siapa tahu ada atau soket yang patah, apa itu, platnya di atas di dalam itu patah, itu juga bisa, atau korosi, atau tidak nyambung, itu juga kemungkinan bisa. Karena moduli kayak gini, apa ya, saling keterkaitan lah satu sama lain. Satu error mungkin ya pengaruh ke lain-lainnya juga. Nah, di sini saya mau apa ini? Mau mengukur juga kira-kira ada hambatannya atau tidak. Oh, ternyata juga ada itu yang bagian mana ya yang merah itu. Pokoknya yang merah itu di bagian apa? Bagian sensor juga gitu, sensor suhu kayaknya. Sensor suhu. Nah, terus saya penasaran sama apa itu? Sama knop-knopnya itu. Nah, di sini saya mengambil multimeter manual ya, analog atau manual. Karena ya alhamdulillah itu Mas ada alatnya lah. Alatnya juga untuk mempermudah pekerjaan kita. Kalau teman-teman nggak punya alat itu saya sarankan pinjam di bengkel lah. Bengkel motor atau bengkel mobil itu rata-rata semua punya itu. Karena sekarang udah universal kayak gitu, bukan barang mahal, tapi bisa dibilang alat pokok lah untuk pengecekan kabel-kabel itu. Nah, di sini saya mau mengecek ini. Kira-kira itu ada apa ya? Ada yang short atau tidak. Nah, kita cek satu persatu. Itu di situ ada bagian yang short atau tidak. Tapi lihat dari tampaknya itu tampaknya masih baru ya. Belum belum ada kerusakan yang signifikan lah intinya itu. Jadinya ya nggak apa-apa untuk pengecekan itu perlu-perlu aja. Ya nggak harus tapi perlu itu. Tapi kalau punya keyakinan barang itu bagus ya skip aja nggak apa-apa. Di skip untuk pengetesan switch-switchnya itu. Nah, switch-switch ini itu kakinya tuh kaki 4 ya teman-teman. Nah, kaki 4 itu biasanya di pasaran mudah dicari lah toko-toko elektronik itu banyak. Paling mungkin bedanya itu di tinggi atau pendeknya switchnya itu aja. Kalau dari fungsi itu sama. Nah, ini saya cek insya Allah itu aman. Ya, eh, saya keraguan saya memang bukan di situ nanti. Di bagian switch, bagian relay dan teriaknya itu. Nah, di sini saya masih mengecek-ngecek ya. Saya masih mengecek-ngecek untuk switchnya itu ada yang nge-short atau tidak. Eh, dari tampak itu sambil dipencet ya. Kalau sambil dipencet tuh ada avometernya itu ke kanan, itu masih bagus ya. Tapi kalau nggak dipencet, dia itu nyetok atau ada di tengah, lah itu kemungkinan besar nge-short ya itu. Itu nge-short itu juga mengacaukan jadinya setengah-setengah itu. Nah, terus ini saya ragu nih sama teriak dan apa
sama teriaknya ini. Nah, di sini saya zoom ya, kelihatan atau tidak itu. Nah, itu teriak itu yang kaki 3 itu, yang kaki 3 mirip IC, tengahnya bolong itu. Nah, tengahnya bolong itu agak meragukan itu. Kalau mau dicek ya dicek aja teriaknya. Mungkin saya lupa ya untuk mengecek teriak, bisa di Google atau browsing lah. Eee, ini tadi saya beli, nah setelah saya lanjut malam hari ya. Nah, saya belikan eee, relay yang di pasaran itu kebanyakan kaki 5, sedangkan yang bawaan itu kakinya kaki 4 ya. Tapi pastikan juga voltasenya. Voltase awal itu 5 volt ya. Ya kita kita cari yang 5 volt lah. Nah, kita cari yang 5 volt. Nah, terus untuk kakinya nanti kita putus aja nggak apa-apa. Nah, itu sama ya. Sama mungkin ya beda merek lah. Beda merek tapi fungsi tetap sama. Tetap bisa dipakai dan dipasang. Nah, itu saya zoom itu ya cuma kecil, nanti nanti untuk detailnya kerusakan di akhir video ya. Di akhir video ada, sudah saya sematkan foto itu. Nanti kalau mau cari ya yang mirip kayak gitu. Nah, di sini saya putus satu ya. Saya putus satu untuk relaynya itu. Relaynya di pojok bawah ya. Yang 3 itu di atas, yang 2 itu di bawah, yang sebelah pojok kiri. Nah, mengingat sudah terbelikan, sudah terbeli, saya pasang kembali bagian relaynya ya. Nah, kita relaynya. Nah, untuk teriak itu hampir sama ya. Itu kalau nggak salah BT04 kalau nggak salah. Itu dikasih BT06 itu nggak apa-apa, itu untuk men-switch dari DC ke AC ya, kalau nggak salah. Nah, itu kalau kalau sampai sampai kena di IC-nya ya agak berat teman-teman, mending beli baru ya modulnya, tapi insya Allah aman lah. AC itu jarang-jarang sampai, kalau nggak ada cecak atau cicak apa yang konslet, bikin konslet itu masih aman lah untuk IC programnya itu. Nah, di sini saya masang teriaknya ya. Teriaknya itu memang mirip-mirip seperti transistor. Ya mungkin beda seri nggak apa-apa. Nanti sama ditanyakan aja kalau mau beli, Mas, barang ini ada nggak? Kalau nggak ada yang mirip atau yang menyerupai, yang aman lah sekiranya. Nanti biasanya ada dari sana itu ada pengarahan lah. Intinya ada pengarahan. Kalau nggak dicari persamaannya di Google aja, itu persamaannya teriaknya tuh yang seperti apa. Tapi di toko elektronik biasanya sudah pinter. Untuk penjaga tokonya mungkin sudah tahu dan pengalaman lah ini. Nah, sisa kakinya itu ya dirapikan ya. Di sini saya memakai tang potong yang murah-murah aja lah. Intinya untuk fungsinya. Kalau untuk nyervis kayak gini itu nggak perlu alat-alat yang proper lah. Intinya sesuai keadaan saja. Yang penting kita itu berani mencoba, terus lama kelamaan juga jadi bisa. Nah, di sini saya mau pasang ya. Saya mau pasang modulnya itu. Takutnya itu kalau nggak dipasang langsung tak coba, itu nantinya nyetrum loh. Saya sekalipun dandan kayak gitu ya masih bisa, karena ekor kesetrum masih mempan gitu. Nah, di sini saya mau coba dulu. Nah, di sini saya mau coba ya. Saya mau coba saat ini tak kembalikan lagi. Nah, untuk apa ya? Untuk perawatan modul ini itu dipastikan barang-barangnya, pinggir-pinggirnya itu rapat ya. Jangan sampai ada cecak yang masuk. Kebanyakan Magicom itu banyak sekali cicak. Nggak tahu cicak itu masuknya itu dari mana. Saya sempat pernah dapat sekitar 10 sampai 15 itu pernah.
ya ada yang masih hangat lah, ada yang udah kopong, kosong, tinggal rangka. Itu ya memang penyakitnya magicom itu di situ juga perusak itu si cicak itu. Apa nggak tahu apa di situ hangat apa gimana? Ya memang cicak itu ya di lain sisi memang dianjurkan itu dimatikan kalau untuk yang Islam ya. Untuk yang Islam ya di sini saya mau copkan dulu itu. Nah, copkan. Nah, terus kita pilih yang hangat ya. Untuk pilih yang hangat. Nah, pilih yang hangat itu untuk menunya normal ya. Untuk menunya, untuk startnya itu normal, switch-switchnya atau pencet-pencetannya itu normal semua Mas ya. Nah, di sini saya mau buka lah. Oh, ternyata itu pairnya belum kepasang yang belakang. Nah, terus kita kita itu mencoba lah itu untuk menghangat ya. Untuk menghangat itu harusnya yang di atas itu. Nah, yang di situ. Nah, kalau ada nol-nolnya itu berarti sudah bekerja. Nah, kita tunggu beberapa saat, pastikan yang bagian pinggir dan bagian atas itu hangat ya. Nanti lama-kelamaan panas sesuai dengan suhu yang sudah ditetapkan pada magicom tersebut. Dia ada ukurannya ya, sekitar ada yang 80-an derajat, 70-an, itu memang beda-beda. Nah, di sini ya, alhamdulillah sudah mulai hangat ya. Jadinya ya memang kerusakan tadi ada di dua itulah. Kalau diganti salah satu takutnya apa ya nanti tidak mengerjakan dua kali tak ganti semua itu teriak sama relaynya ya. Nah di bagian sini juga hangat, yang bagian bawah itu memang kayaknya memang disetting hangat ya. Jadinya hangatnya itu enggak cuma dari pinggir dan atas tapi juga dari bawah, pinggir, atas. Nah ini sudah saya coba ya, itu sudah 1 menit kita berjalan 1 menit. Nah 1 menit terus saya eh, pastikan lagi hangat ya, hangat sudah mendekati panas itu. Nah coba-coba pastikan kalau mencoba itu di taspen dulu ya, nanti nyetrum apa enggak. Kalau enggak ya kita itu pakai sandal, jangan sampai basah juga. Karena pernah saya itu perbaikan setrika itu nyetrum. Nah ternyata memang bocor itu elemennya. Nah, teman-teman tahu kalau pemanas itu pasti ada elemennya ya. Elemen itu juga bisa bocor. Tapi kalau kalau bisa bocor itu nanti itu bisa nyetrum. Di kulkas bisa, mesin cuci bisa, magicom bisa, solder, setrika juga bisa. Pokoknya yang berbau elemen itu kemungkinan nyetrum itu bisa ya. Jangan dianggap cuma panas-panas tok itu. Nah, di sini masih saya tunggu ya, saya tutup itu. Saya tutup biar lebih panas. Nah, terus alhamdulillah udah jadi ya teman-teman. Udah jadi ini tak kompleti baut-bautnya. Tadi ada baut 4 tapi yang saya pasang baru 2. Nah, terus saya carikan yang lainnya yang belum kepasang tak pasang lagi itu ada 4 di pojok-pojok kanan, kiri, atas, bawah itu ada satu-satu jadinya nanti 4 itu. Nah, sekalian buka itu dipastikan juga nggak ada kotoran-kotoran yang ada di dalamnya ya. Dipastikan juga barang yang di situ itu kabel-kabelnya tidak tergencet ya. Karena kalau tergencet itu ada arusnya. Nanti arusnya itu bisa juga bocor di bagian bodi atau ground. Takutnya nanti nasnya jadi nyetrum ya malah nanti jadi bahaya malah. Nah, di sini itu apa itu anak saya itu malah ganggu itu. Tuh main apa itu? Oh, main blender itu. Ya biarinlah anak namanya anak-anak ya toh. Asalkan nggak ganggu nggak apa-apa. Nah di sini saya pastikan juga. Oh iya untuk yang soket yang agak mencurigakan tadi, yang apa? Yang lepas tadi itu saya lem ya teman-teman. Saya lem karena kancingannya itu patah ternyata. Nggak tahu patahnya itu dari mana, tapi coba tak tak masukin lagi itu kurang kenceng ya. Nah, terus tadi tak lem juga. Tak lem. Nah, ini pemasangan
soket AC itu. Soket AC ini soketnya itu terpisah antarane yang satu strikernya sama sama yang di bagian itu terpisah. Jadi pakai kabel power lagi itu. Jadinya nggak langsung seperti Magicom pada lainnya ya. Ada sih beberapa yang langsung kan, ada juga yang nggak langsung. Nah, itu saya pemasangan, dipastikan juga sesuai dengan tempatnya tadi, baut-bautnya juga itu dipastikan juga terpasang dengan baik ya, dengan baik, dengan rapat lah intinya itu. Nah, di sini ada 4 baut ya, tak baut dulu ini sebentar. Kalau saran aja ya, kalau memperbaiki itu usahakan dengan obeng yang bagus ya. Karena obeng nanti kalau udah yang slack nanti takutnya bautnya juga ikut slack. Nah itu juga malah jadi kendala saat kita perbaikan. Nah sesuaikan obeng atau dray itu pada bautnya. Jika bautnya bagus ya usahakan draynya juga bagus lah. Bagus itu nggak harus mahal ya teman-teman. Bisa juga bagus itu karena pucukannya itu nggak lower lah. Nggak lower, terus kalau bisa ya ada magnetnya. Itu juga mempermudah kita dalam pengerjaan apapun. Untuk mengambil baut-baut juga kalau ada magnetnya juga enak. Lah di sini ya eh, tak coba ya teman-teman sharing aja ya. Dulu saya tuh ya nggak suka ibaratnya servis-servis kayak gini nggak suka. Tapi kalau kita bisa kalau ada yang minta tolong, kalau itu bisa jadi uang atau bisa untuk tolong menolong, kenapa tidak? Karena kebaikan yang kita kerjakan itu akan kembali kepada kita. Tapi dengan catatan ya, bukan dengan orang yang sama, mungkin dengan balasan orang yang lain. Nah, di sini saya mau masang per ya. Per untuk pegasnya itu dipastikan juga masuk di area apa itu bolongan itu. Nah, kalau nggak masuk itu ya sama saja nggak punya tahanan. Jadi kalau ditekan dia belum bisa naik atau nggak bisa naik. Nah, itu ada kotak dua itu dimasukkan ke dalamnya. Nah, itu udah terpasang kabel-kabelnya jangan sampai kegencet ya. Nah, di sini saya masang tutupnya, tutup yang tadi awal sekali dibuka itu tak buka, tak tutup kembali. Ya, kalau bisa itu kita bongkar di awal, pasti kembaliinnya juga yang terakhir lah. Kebanyakan gitu. Nah, di sini juga saya mau coba sekali lagi. Nah, ini ada kotorannya itu di bagian kancingannya itu. Kalau nggak bisa, nah sekarang sudah bisa, udah bagus. Nah, kalau bisa itu tetap ditahan ya, jangan langsung itu agar pernya juga awet, tahanannya juga nggak pecah. Itu karena banyak itu langsung ditekan kayak gitu tanpa kontrol, nah itu jadi rusak pire atau dudukannya itu jadi rusak terus nggak bisa dipakai lah. Di sini itu nah itu sudah ada videonya ya. Nah, di sini ada videonya ya, ada fotonya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.